teman-teman, perkenalkan nama saya Luciana Vindi Windy, kelas 6A, NPM 2063 201007, jurusan Administrasi Publik. Di sini saya akan memaparkan materi administrasi pembangunan. Pengertian administrasi. Pengertian administrasi ini dibagi menjadi dua, yaitu pengertian administrasi secara sempit dan pengertian administrasi secara luas. Pengertian administrasi secara sempit adalah kegiatan ketatausahaan yang meliputi pencatatan, pembuatan surat, pembukuan, serta hal-hal lain yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi. Pengertian administrasi secara luas adalah aktivitas untuk mencapai tujuan atau proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, pengertian pembangunan. Pembangunan sering dimaknai sebagai proses perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Dari pengertian administrasi dan pengertian pembangunan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah seluruh proses yang akan dilakukan oleh administrator dalam upaya untuk mendorong dan memberikan suatu pengawasan terhadap masyarakat ke arah modernisasi dan kebaikan. Selanjutnya, ruang lingkup administrasi pembangunan. Secara umum ada dua, yaitu administrasi bagi pembangunan dan pembangunan administrasi. Satu, administrasi bagi pembangunan memiliki arti bahwa kegiatan administrasi dilakukan dari dan untuk pembangunan. Dalam pelaksanaan umumnya menggunakan pendekatan manajemen karena akan berhubungan dengan manajemen pembangunan yang mencakup perencanaan pembangunan, pengerahan sumber daya, dan penganggaran. Yang kedua, pembangunan administrasi berkaitan dengan pembaharuan administrasi sebagai tindak lanjut dari pembangunan administrasi. Adanya perubahan birokrasi dengan unsur birokrasi harus bisa mendorong partisipasi masyarakat. Birokrasi berperan dalam mengarahkan dan memberdayakan masyarakat. Birokrasi seharusnya terbuka dan bertanggung jawab. Selanjutnya, fungsi administrasi pembangunan. Fungsi administrasi pembangunan dibagi menjadi dua. Yang pertama, formulasi kebijaksanaan negara atau pemerintah tidak hanya dilakukan dalam proses administrasi, tetapi juga dalam tingkat tertentu dalam proses politik. Kebijaksanaan dan program dirumuskan dalam suatu rencana pembangunan.
Yang kedua, pelaksanaan dari kebijaksanaan dan program tersebut dilakukan secara efektif. Untuk melakukannya, administrator memerlukan penyusunan instrumen-instrumen yang baik. Selanjutnya, ciri-ciri administrasi pembangunan. A. Adanya suatu orientasi administrasi untuk mendukung pembangunan administrasi terhadap perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik. B. Adanya peran administrator sebagai unsur pembangunan. Peranan serta fungsi pemerintah sangat erat kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. C. Perkembangan baik dalam ilmu maupun pelaksanaan perencana pembangunan memiliki orientasi yang semakin besar dalam memberikan perhatian terhadap aspek pelaksanaan rencana. D. Administrasi pembangunan masih berdasarkan prinsip administrasi negara. Selanjutnya, sasaran administrasi pembangunan. Sasaran administrasi pembangunan berdasarkan ciri-ciri administrasi pembangunan yaitu sebagai berikut. A. Lebih memberi tekanan atau perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama bagi lingkungan masyarakat negara berkembang. B. Berperan aktif terhadap tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaan maupun dalam pelaksanaannya yang efektif. Bahkan ikut serta memengaruhi tujuan pembangunan. C. Berorientasi masa depan, terutama dalam usaha-usaha yang mendorong perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat pada masa depan. D. Lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas pembangunan dari pemerintahan untuk merumuskan kebijakan pembangunan dan pelaksanaannya yang efektif dan berkemampuan untuk pengendalian instrumen bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. E. Mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan pembangunan pada berbagai bidang. F. Administrator dalam aparatur pemerintah juga sebagai penggerak perubahan. G. Lebih berpendekatan lingkungan yang berorientasi pada kegiatan dan bersifat pemecahan masalah. Selanjutnya, kegiatan administrasi pembangunan. Kegiatan administrasi pembangunan ini ada dua, yaitu
Yang pertama, kepemimpinan, koordinasi, pengawasan, dan fungsi administrator sebagai unsur pembangunan. Yang kedua, pengendalian atau pengurusan yang baik dari administrasi fungsional seperti perlembagaan dalam arti sempit, kepegawaian, pembiayaan pembangunan, dan lain-lain sebagai sarana pencapaian tujuan kebijaksanaan dan program pembangunan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.